Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blusukan TV Lovers, jumpa lagi dengan Brother J, YouTuber Desa. Kali ini kami berkunjung ke rumah salah seorang pengusaha sukses dari Nganjuk, yaitu Ibu Tin, pemilik dari Tintin Delicattion. Bagaimana kisah sukses bisnis beliau? Tetap ikuti Brother J di Senin 20 Desember 2021. Ada di ruang dapur dari Kue Tintin. Selamat pagi, Pak. Lagi ngapain nih? Wow. Nanti berapa jam biasanya pengolahan ini? 45 menit. Sudah lama Mbak kerja di sini? Sudah hampir 3 tahun. Enjoy dengan kerja di sini? Enjoynya kenapa? Wow, suka. Senin 20 Desember 2021, Broji sedang berada di rumah Kue Tintin, Jalan Madin Sutoyo 8A nomor 4 Jatirejo, Nganjuk. Ya, langsung kita sapa Ibu Tin. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Jarwo. Alhamdulillah. Kami dari Bandungan sampai Madiun melintasi perjalanan yang cukup lama ini, bisa sampai di rumah Kue Tintin. Alhamdulillah. Ibu lagi sibuk apa pagi ini? Kalau hari ini, hari apa ya? Senin ini ya Pak ya? Senin. Ya, biasa Pak produksi. Kita lagi kejar target karena kan ini liburan Pak. Liburan ya, menjelang Natal, tahun baru. Ya, jadi harus stok di toko tuh harus selalu siap dan ready banyak. Ada outlet juga di Jalan Veteran. Veteran nomor 63 Ganung. Itu timurnya selatannya SMP 3. Ya, ada Famidi, terus selatannya lagi ada ruko-ruko itu. Deretan itu ya, timur jalan. Betul. Oke. Depannya ada SD Aisyah. Iya, ya? betul. Oke. Selatan timurnya SD Aisyah. Kebetulan Budi sering lewat dan mampir. Siap. Oke. Nah, bisa disebutin Bu beberapa produk dari Kue Tintin? Banyak ya Pak ini produknya. Jadi dari kita manis-manis banyaknya ini ada sepiku. Jadi ini produk kita yang harganya premium ya, juga kualitasnya juga premium. Ini yang paling mahal ini. Sekitar berapa Ibu? Ini Boleh disebutin? kurang lebih 85 kalau 85. produknya ya. Dan rasa tidak mengecewakan Iya, pastinya. insya Allah tidak, karena kita jual sudah hampir 3 tahun dan laris manis selalu. The best seller dari Iya. Kue Jadi Tintin. biasanya juga oleh-oleh kemana-mana itu sudah. Luar Yang kota, ini, luar provinsi. ya, luar pulau bahkan sampai Filipina kemarin. Filipina. ada yang bawa. Oke. Jadi orang Filipina datang ke sini, nginep di sini, terus bawa oleh-oleh ke Filipina. Wow. Go internasional. Betul. Oke. Kalau ini Bu, Ini yang medium, jadi harganya tengah-tengah ya ini sekitar 40 ribuan. Jadi terjangkau lah. terjangkau dan ini ukurannya 18 dan variannya banyak, ada keju, coklat dan ada pandan. Kalau Ini yang Airas. ini, ya betul, ini yang ekonomis, jadi ini lebih ke bolu. Kalau ini kan ke cake semua, jadi ini ke bolu, ada pandan, ada bolognese bakar, jadi ada kukusan di sini, pandan kukus, taro gitu ya. Kalau Mingko ini Ini ada wingko juga, ini resepnya bener tradisional, mungkin udah banyak yang bisa ya bikin wingko, tapi ini spesial dari Kue Tintin, rasanya insya Allah tidak mengecewakan ya. kalau pie brownies Kalau ini pie brownies, ini cenderung ke cookies, jadi dia lebih awetnya bisa lebih dari 1 bulan ya. ya. Kalau yang ini pie susu, ini juga enak banget. Sebenarnya pie susu bukan khas Nganjuk ya, dia dari Bali, cuman saya udah lama di Bali juga, jadi pengen mengadopsi di sini, dibuat di Nganjuk, dia jadi khas Nganjuk deh. Iya. Sudah punya karyawan berapa Ibu? Kurang lebih 5. Jadi kalau di toko ada 2, di sini ada 2. Kan anak-anak saya udah besar juga ya, Ya, jadi bisa membantu. gitu. Iya, iya. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Lagian Oke. kondisinya sudah masih seperti ini Pak, kita dibatasi aja ya. Dulu kenapa memutuskan untuk bisnis oleh-oleh, kuliner dan Iya. sebagainya? Saya itu Ya. termotivasi dari tamu-tamu yang kesini, teman-teman kan saya sudah hijrah pindah-pindah kota itu, kalau pulang kampung tuh ditanya Nganjuk khasnya apa gitu kan, Nganjuk oleh-olehnya apa. Dulu saya sangat bangga sekali dengan kerupuk upil itu Pak. Yang bungkusan itu ya putih, betul. ada sambelnya itu. Betul, Ya. itu saya selalu bawa untuk ini aja toh. Nah dari situ saya pengen mengembangkan bahwa Nganjuk itu sebenarnya berpotensi sekali ya, kota bukan kota, kalau orang dulu bilang tuh Nganjuk itu kota mati ya, sulit berkembangnya. Enggak, sebenarnya tuh kalau kita ada motivasi, semangat untuk
apa ya, berkarya itu insya Allah bisa. Makanya saya pengen menciptakan itu khasnya Nganjuk yang lebih elegan gitu loh. Ini saya fokusnya ke kue-kue aja gitu loh. Ya. Jadi lebih ini kan, lebih simpel, lebih elegan gitu loh daripada yang kemarin-kemarin kita belum ada ya. Jadi awalnya memang ibu memang hobi memasak gitu ya. Betul, saya hobi untuk bikin-bikin gitu. Cuman nggak punya ilmu, nggak punya basic saya. Jadi nggak pernah kursus, Jadi tidak pernah otodidak, mengambil betul. pendidikan masak. Betul, nggak Ya. pernah. Justru setelah saya punya usaha, saya ini baru cari sertifikat istilahnya, biar lebih pede gitu Iya. loh, lebih percaya diri. Baru saya kursus-kursus gitu untuk meningkatkan value biar orang tuh lebih yakin gitu loh. Iya. Saja. Dan perkembangannya bagaimana ibu selama ibu dari awal merintis dan hingga Desember 2021 ini? Alhamdulillah, masya Allah. Jadi Allah titipkan semakin banyak nikmat gitu loh. Dari 2011 saya merintis ini dari toko-toko kecil saya titipin kue cuman 5, 10 saya titipin rata gitu. Nah sekarang sudah kita punya outlet di veteran itu. Jadi luar biasa, butuh effort dan fokus yang luar biasa untuk bisa membesarkan usaha seperti sekarang ini. Dan selalu berinovasi Ya, insya dengan Allah, iya. resep-resep baru, Betul, pengembangan, betul, selalu adopsi. Ya. selalu belajar terus dan saya belum merasa puas dengan kesuksesan ini sih, karena benar-benar dari nol tuh rasanya orang lihat oh Tintin besar ya gini, tapi saya belum merasa besar gitu loh. Jadi harus belajar terus, Memotivasi kita untuk betul, menjadi lebih baik lagi. lebih baik lagi, Masya Allah. Dan selama ini untuk promo terbantu oleh medsos itu Bu ya. Betul, sekarang Masya Allah mudah sekali kita ya untuk berjualan, untuk mengakses ilmu tuh luar biasa sekarang, gampang sekali. Jadi terbantu sekali dengan adanya medsos, ada Facebook, ada IG kita, terus ada tele, ada WA. Jadi kita dari situ aja promo status atau apa gitu, nanti lama-lama orang kan ini kok istiqomah ya bikin status, jadi akhirnya orang percaya bahwa kita benar-benar real, Iya. toko ada, usaha benar-benar gitu, nggak tipu-tipu. Iya, gitu menunjukkan kan. eksistensi. Iya, betul, gitu. Nah, ada juga PPS-nya. Tadi saya baca Iya, itu. betul. Iya, Ada itu Pak, saya juga bikin sendiri. Saya kemarin ke Palembang benar-benar berilmu sama Riset orang. riset langsung. Betul. Jadi Ya. saya pengen, selama ini kok manis-manis ya, saya pengen mengembangkan yang gurih, yang seleranya orang sini kayaknya suka yang pedas, gurih gitu loh. Itu Jadi saya membedakan kembangkan. empek-empek yang lain dengan Iya betul, empek-empek karena asna. asli gulanya saya impor dari Palembang gulanya. Langsung? Iya betul. Jadi saya masak sendiri dengan resep asli orang Palembang. Saya tidak modifikasi aja, cuman modifikasinya ya di sini dibikin sama orang Nganjuk, bukan orang Palembang. Tapi rasanya insya Allah tidak mengecewakan. Bahkan banyak yang komentar, bisa lihat di IG, di Facebook kita. Jadi feedback dari mereka tuh katanya bahkan lebih enak dari pempek Palembang gitu. Wow, luar Iya. biasa. Kapan-kapan kami coba. Ya nih. siap, Ya. siap, monggo silakan. Kalau secara total jumlah produk dari kue Tintin ada berapa Ibu? Banyak ya? Mungkin sekitar Ya. ya ada 10-an produk. Puluhan produk gitu ya. Di toko tuh ada macam-macam ya, kita bisa Ya. explore, kita bisa jualan apapun. Kalau dulu kan kita di Indomaret Ya. itu ya, kita dibatasi dengan varian yang kita jual. Karena kalau di dalam Indomaret sendiri sudah jualan, kita dilarang jual. Harus gitu. membedakan. Iya betul. Ya. Jadi kalau kita bisa bikin apa-apapun itu nggak bisa dijual di outlet di depan Indomaret. Nah sekarang kita sudah punya outlet sendiri, jadi kita bisa ekspor mau bikin apa, kita bisa jualan di situ. Jadi Iya. banyak variannya di toko itu. Ada empek-empek, ada cemilan-cemilan gitu. Jadi masya Allah, alhamdulillah banyak. Dan kemungkinan produk dari kue Tintin akan berkembang Bu ya, seiring waktu. Insya Allah, iya, karena kan Penambahan. iya betul. Anak saya kan sekiranya ada ya yang hobi kayak gini, jadi nanti mungkin ada ide-ide yang lebih fresh dari anak-anak muda. Masukan-masukan. Iya, betul. Jadi insya Allah berkembang lebih bagus lagi, harapannya seperti itu, lebih maju lagi. Putra Ibu berapa? Saya dititipin 3 orang anak. 3. Jadi yang pertama sudah skripsi nih di IPS, yang ambil elektro, yang kedua itu SMA kelas 2 di Sumada, yang ketiga itu SMP kelas 3. Apakah mereka juga punya, katakanlah sudah kelihatan spiritnya untuk Sudah. menjadi entrepreneur ya? Dari kelas 4 SD itu yang nomor 1 tuh sudah berani nyalain kompor, bikin telur ceplok. Terus ini yang SMP itu yang cowok-cowok pun ini kalau di rumah itu, kalau saya uminya nggak masak itu dia pasti kreatif sendiri, lihat YouTube gitu, dia bikin
apa ya, potato which lah, bikin apa namanya, telur yang kayak di hotel-hotel tuh namanya omelet lah gitu. Jadi saya tidak pernah ngajari, tapi dia belajar sendiri lewat YouTube dan praktek dengan sendirinya. Iya. Alhamdulillah. Waktu Ibu SMA kuliah, terbayang nggak akan sampai pada titik ini sukses menjadi woman entrepreneur di bidang kuliner, kue-kue dan sebagainya? Apakah ada lintasan pemikiran seperti itu? Sama sekali enggak terbayang sama sekali, karena ilmu yang saya ambil dulu tuh programmer sama ISP, jadi ilmu ekonomi studi pembangunan, jadi nggak nyambung kan sama baking gitu ya. Dan saya nggak ini, cuman saya tuh dulu bayangannya saya pengen punya restoran. Resto ya malah ya? Resto, saya tuh pengen, karena saya pernah sempat kerja tuh di restoran internasional Kuningan dulu di Gupeng, masya Allah. Saya lama menimba ilmu di situ, jadi saya belajar di kitchennya, jadi waitressnya, jadi macam-macam. Jadi di situ saya punya ilmu dan saya bayangin, masya Allah, kalau saya punya apa namanya restoran seperti ini di Nganjuk itu wah luar biasa, karena kan yang model-model seperti yang di Kuningan di Nganjuk belum ada. Saya dulu gitu, tapi Allah kasih ini jalan yang untuk kue ternyata. Untuk kue. Iya. Tapi misalnya diberi kesempatan untuk bikin resto beneran? Oh, masya Allah, Masya insya Allah. Allah ya, Iya. bisa terrealisasi ya, berkat ininya Allah aja ya. Kita Iya. tinggal jalanin aja. Ikhtiar dan nikmati berdoa dan aja, iya, sebagainya. betul. Oke. Kalau toko buka jam berapa dan tutup jam berapa itu? Oh iya, selama PPKM ini kita itu bukanya jam 7:30 sampai dengan jam 8 malam. Tapi kalau kemarin normal itu kita sampai jam 9 malam, Pak. Iya. Karena dibatasi jam itu, tapi insya Allah tidak ada perubahan kok untuk segi omset, ya menurun sedikit. Tapi tetap aja Tetap eksis mungkin tuh ya, tetap eksis gitu. Ya. Dan ini untuk pengembangannya apakah akan bikin cabang lagi atau cukup sementara di Veteran dan Majen Sutoyo ini? Iya, insya Allah harapannya seperti itu. Tapi untuk saat ini karena kondisinya masih seperti ini, kita fokus saja di sini. Karena saya kan handlingnya sendiri, dalam artian suami kan juga ikut orang ya, masih bekerja, ikut company gitu. Jadi tidak bisa bantu saya, istilahnya saya sendiri. Jadi biar bisa lebih fokus satu aja dulu di Veteran. Nanti kedepannya nggak tahu, nanti kalau anak-anak bisa sudah lulus kuliah mungkin bisa ini ya, bisa Iya. cabang lagi. Dan juga Ibu membuka semacam course ya, kelas Iya betul. kuliner gitu, Iya. pembuatan kue dan sebagainya Iya. itu. Ya. Saya juga buka kursus di sini, awalnya juga apa namanya, orang-orang tuh lihat dari Facebook karena sering saya share masakan-masakan, resep-resepnya gitu, terus kue-kuenya beli di toko juga dia merasakan itu kok cocok gitu. Akhirnya dia bertanya, gimana Bu, nggak buka kelas. Akhirnya saya coba deh buka kelas, awalnya juga cuma 5 orang, 7 orang gitu. Nah sekarang alhamdulillah setiap ngajar itu kalau ini ya 20 orang gitu sekali buka kelas gitu. Khusus laki-laki atau laki-laki boleh? Ya, Perempuan semua, boleh? yes, Oh semua iya. bisa, mau Iya, iya. laki mau perempuan, yang penting dia punya kemauan untuk belajar baking gitu aja. Ya, yang jelas punya semangat, memang Betul. benar-benar pengen nambah ilmu Iya, dan biasanya praktek ya. orang-orang yang pengen buka usaha gitu Iya, iya. kan. Jadi dia harus belajar dan dia males trial, males coba-coba resep. Kalau Iya. khusus kan sudah pakem resepnya itu dan langsung bisa dijual kan gitu Pak. Tapi kalau nyoba-nyoba dulu kan kita masih gagal, nanti ini lagi kan, trial lagi kan gitu. Bahkan beberapa kali Ibu diundang Pemdes beberapa desa Iya untuk betul. memberikan pelatihan. Iya, Ya. setiap akhir tahun rata-rata ada kegiatan mereka, saya sering dikontak untuk mereka untuk ngajari ibu PKK gitu di desa-desa dan Bitaran. Saya pernah juga di Kertosono, di Gondang itu juga pernah semua. Ya, sambil menambah ya tahu Iya. daerah-daerah juga selain Iya, memberikan betul, ilmunya, betul. sharing ilmu. Iya, Iya. ini apa biar tahu pelosok-pelosoknya Nganjuk. Selama ini kan di kota. Iya. Terus kesan mereka dengan Ibu memberikan pelatihan bagaimana tuh? Kalau Respon, iya, selama ini mereka welcome banget, jadi seneng ngajarin orang-orang cenderung ke pinggiran tuh, seneng, mereka tuh tanggapannya masya Allah luar biasa, seneng banget. Terus ini apa, ilmunya tuh banyak yang jadi sebenarnya 20 orang itu rata-rata tuh berapa persen tuh nyangkut gitu loh, mereka berani jualan, menerima pesanan gitu. Berarti kan alhamdulillah ilmu saya tuh manfaat kan gitu ya. langsung diaplikasikan, Betul, tidak sekedar diaplikasikan. menerima teori Betul. tanpa ada tindak lanjut. Iya, gitu. betul. Ibu Tin, di sesi akhir ini
mungkin berkenan untuk memberikan tips bagi pemula starter untuk memulai usaha di bidang yang sama dengan Ibu. Gitu ya. Ya. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya punya angan-angan untuk bisa punya usaha, tolong ya, jangan cuma angan-angan, coba betul-betul direalisasikan. Jangan mengeluh tidak punya modal, tidak punya skill atau apa, semuanya sekarang gampang kita akses dari YouTube, dari medsos, itu banyak sekali ilmu. Tinggal kita tuh kreatifkan. Jadi kita harus pinter-pinter itu ATM ya. Jadi amati, tiru, dan modifikasi. Karena banyak waktu luang kita sejatinya kalau kita itu benar-benar mau, itu kita bisa mengamati usaha orang. Kita amati awalnya, nanti kita tiru dan kita modifikasi. Jangan sampai plek sama orang itu. Terus ini jangan takut mencoba itu jangan. Jadi kendala-kendala yang sekiranya itu sulit merintangi kita itu kita kesampingkan dulu, fokus saja, Bismillah aja, Insya Allah Allah kasih jalan gitu ya. Jadi modal nggak harus dari yang besar, jadi dari modal kecil apapun kita bisa mulai usaha. Saya dulu juga modal dari 500.000, itu pun uang belanja dari suami saya sisihkan untuk bisa belanja, bikin kue, dan saya titip-titipkan itu. Terus saja istiqomah. Dan jangan lupa selalu berdoa, minta kemudahan dari Allah, karena segala sesuatu yang kita jalanin ini tidak akan mudah, tidak akan sukses kalau tidak ada ridho dan kemudahan dari Allah. Gitu aja ya. Terima kasih Pak Jarwo. Yang jelas jangan meninggalkan aspek langit. Betul, sambil betul. berikhtiar di bumi. Betul, karena tujuan hidup kita sejatinya itu untuk menunggu waktu sholat ya. Karena menunggu waktu sholat itu itu tanggung jawab ketakwaan kita sama Allah. Jadi menunggu waktu sholat kita sambil bekerja, sekolah, mengurus kita sambil anak. mengurus anak. Jadi itu intinya. Jadi terus semangat, terus yakin dengan kemampuan diri, jangan minderan, jangan pokoknya harus terus yakin gitu bahwa kita mampu, kita bisa. Mindset dan pikiran harus kita setel positif dan berbaik sangka selalu. Karena pikiran yang negatif itu akan melemahkan kita punya kekuatan badan. Tapi kalau badan kita sakit, pikiran kita semangat, sehat, insya Allah badan semuanya sehat gitu ya. Jadi fokuskan pikiran itu selalu positif. Karena usaha kuliner, usaha apapun, kalau saya pengalaman di kuliner itu harus pinter-pinter menjaga hati. Ya, suasana hati itu harus moodnya dan menata mindsetnya. Mindsetnya tuh harus selalu positif dan happy selalu. Kalau enggak, wah maut semuanya. Okay. Itulah tips bagaimana memulai usaha ala Ibu Tintin. Nah, bisa coba pemirsa yang di rumah. Betul ya. Baik pemirsa, menyenangkan sekali obrolan kita tentang kisah sukses ya seorang ibu tin. Ibu rumah tangga. Yang punya usaha yang luar biasa, merambah ke berbagai daerah. Ya. Semoga sukses dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Broji dari Blusukan TV undur diri. Jumpa lagi dalam liputan berikutnya. Tetap like, share, comment, and subscribe channel YouTube Blusukan TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.